Kawan, pernah nggak lu ngerasa kayak hidup tuh absurd? Kadang lu udah berusaha mati-matian, hasilnya gak sebanding. Tapi ada orang yang kelihatannya santai, hidupnya ngalir kayak air, rezeki nyamperin, peluang dateng. Terus lu mikir, apa gue yang salah ya? Apa semesta emang pilih-pilih ya? Tapi coba lu bayangin gini, gimana kalau hidup lu gak pernah random dari awal? Gimana kalau semesta itu bukan tempat mistis yang suka-suka ngasih atau enggak, tapi lebih banyak kayak mesin yang kerja berdasarkan struktur dan hukum tetap. Jadi dia bukan dukun, tapi dia engineer semesta. Gue mau ajak lo ngulik salah satu pemikiran paling dalam tentang cara kerja semesta dan pikiran manusia. Datangnya bukan dari motivator kekinian, bukan juga dari guru spiritual yang viral, tapi dari seorang hakim tua di Inggris yang telah menyusun kuliah metafisika paling gila di zamannya. Dan justru dari dialah lahir teori-teori sekarang yang dipakai oleh orang kayak Rhonda Byrne, Joe Dispenza, dan tokoh-tokoh lainnya sampai tokoh-tokoh teknologi dunia yang terkenal. Tapi kita nggak akan bahas namanya sekarang, karena pemikiran jauh lebih penting dari siapa yang ngomong. Coba lu jujur kawan, lu pernah ngerasa hidup lu nggak sesuai harapan kan? Udah kerja keras, ibadah rajin, niat lurus, tapi kok yang datang malah tagihan, bukan keberkahan. Nah, gue mau kasih lu sudut pandang yang mungkin gak biasa, bahkan mungkin akan mind blowing kalau lu cukup berani buat nerima. Gini, segala sesuatu dalam hidup lu punya satu penyebab utama, yaitu pikiran lu sendiri. Gak percaya? Wajar. Karena kita dari kecil diajarin hidup itu soal realita luar. Soal kerja keras, soal hoki, soal lingkungan. Tapi jarang ada yang ngajarin bahwa realita itu justru dicetak dari dalam. Pikiran lo adalah sumber getaran awal yang bikin sesuatu mengalir ke lo, baik atau buruk. Kayak wifi, lo nggak lihat sinyalnya, tapi sinyal itu ngatur semua yang bisa lo akses. Pikiran lo, terutama yang lo ulang-ulang tiap hari, ya itulah sinyalnya. Jadi, pikiran kita itu kayak software, semesta kayak printer 3 dimensi. Dan here's the catch, seringkali kita mikir, gue pengen hidup lebih tenang. Tapi di waktu yang sama, pikiran kita ngomong, kayaknya gue nggak bisa, kayaknya rezeki gue susah, kayaknya hidup gue bakal gini-gini aja. Lo ngerti maksud gue? Pikiran sadar lo kayak ngajak maju, tapi bawah sadar lo nginjek rem dalam-dalam. Dan yang semesta dengar bukan yang lo ucapin, tapi yang lo yakinin. Karena semesta itu bukan nyimak kata-kata, dia nyimak getaran batin lo. Jadi kalau lo ngeluh, kenapa hidup gue gini-gini aja? Mungkin jawabannya bukan di luar sana. Mungkin jawabannya ada di program pikiran yang terus lo jalankan tanpa sadar. Dan di titik ini, gue cuma mau tanya, kalau lu bisa ngoding ulang realitas hidup lu, apakah lu siap memulai dari pikiran lu sendiri? Lu tahu nggak apa yang paling berbahaya di dalam hidup lu? Bukan musuh lu, bukan hutang lu, tapi pikiran yang udah lama lu ulang tanpa lu sadari. Lu ulang-ulang terus setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Karena pengulangan-pengulangan itu, pikiran lu itu sudah mengkristal. Di dalam diri lu ada sistem yang kerja 24 jam nonstop. Nggak butuh kopi, nggak tidur siang, nggak nanya ini bener nggak ya. Dia cuma terima perintah dan bikin realitas berdasarkan itu. Namanya alam bawah sadar. Tapi gini kawan, alam bawah sadar itu kayak tukang cetak. Lu kasih gambar apapun bakal dia cetak. Lu kasih perintah negatif, dia nggak akan konfirmasi, dia langsung kerjain aja. Lo bilang hidup gue susah, dia jawab, oke, hidup lu susah. Lo bilang gue nggak layak dapet cinta, dia akan jawab, baik, realitas disesuaikan dengan pernyataan lo. Lo ulang-ulang kata gue capek, gue nggak kuat, maka alam bawah sadar lo langsung ngatur semesta supaya capek lo itu jadi kenyataan. No debat, itu terbukti secara sains, secara ilmiah. Dan yang lebih serem, sebagian besar pikiran lo itu warisan.
dari keluarga, dari trauma kecil, omongan guru waktu SD, omongan temen, dan society yang ngajarin lu buat mikir kecil. Jadi hari ini lu hidup bukan dari pikiran lu yang sekarang, tapi skrip lama yang masih muter di belakang otak lo. Dan itu mempengaruhi reticular activating system lo. Tapi kabar baiknya, skrip itu bisa lu ganti, bisa lu program, lu bisa ngasih input baru ke tukang cetak itu. Dan dia akan nurut, dia selalu nurut. Caranya, ulangi keyakinan baru, bikin gambaran mental yang baru. Dan yang lebih penting lagi, jangan asal mikir. Mikir itu bisa bikin realitas. Karena di dunia ini, bukan cuma kerja keras yang bikin rezeki lo datang, tapi arah batin lo yang bikin hidup lo berubah diam-diam. Lu pernah gak dengar orang bilang, udahlah rezeki mah misteri Tuhan, gak usah dipikirin. Atau yang penting ikhlas, ntar juga semesta ngasih jalannya sendiri. Nah, kalimat-kalimat itu kelihatannya bijak, tapi kadang justru bikin lu pasrah di tempat yang salah. Karena kalau lu jujur, semesta itu gak random kawan. Dia gak milih-milih siapa yang dikasih rezeki. Dia juga gak ngeberkatin orang cuman karena lu pasang status #berkah. Semesta itu bukan dukun, dia adalah insinyur. Semua hal di realitas ini, dari pohon yang tumbuh sampai tagihan listrik yang nyampe ke rumah lo, itu terjadi karena hukum. Hukum yang gak kelihatan tapi selalu bekerja. Dalam bahasa lama itu disebut spiritual law. Tapi jangan bayangin hukum Tuhan kayak palu hakim di langit. Enggak, ini lebih kayak hukum gravitasi tapi versi batin. Presisi, tidak pernah pilih kasih. Seorang pemikir bilang begini, spirit works by law, not by caprice. Artinya, roh semesta atau Tuhan itu sendiri bekerja lewat sistem, bukan lewat perasaan sesaat. Jadi, kalau lo belum dapat apa yang lo mau, bukan karena Tuhan marah, tapi karena lo belum nyambung ke sistemnya. Ibarat lo nyari sinyal wifi, wifi itu ada, sinyalnya kuat, tapi HP lo belum dimasukin password yang bener. Nah, passwordnya itu adalah kesadaran, keyakinan, niat yang fokus, dan perintah batin yang jelas. Semesta nggak bekerja berdasarkan drama batin lo, tapi berdasarkan instruksi yang lo pancarin terus-menerus. Makanya kadang lu ngerasa doa lu belum dikabulin. Bukan karena doa lu salah, tapi karena energi batin lu bertabrakan sendiri dengan pikiran lu. Hari ini coba pikirin kayak gini. Kalau lu anggap semesta itu mesin teknik paling canggih kayak printer 3D, apa lu udah ngerti cara makainya? Atau lu masih mencet-mencet tombolnya kayak orang panik? Jadi gini kawan, selama ini banyak dari kita hidup kayak nonton bioskop. Duduk, diam, nunggu adegan yang enak. Lalu ngeluh pas ceritanya nggak sesuai ekspektasi. Tapi coba lu mikir lagi, gimana kalau selama ini lu bukan penonton, tapi lu yang nulis skrip, lu yang nyutradarain, lu yang nyalain lampu, lu yang pegang remote. Bahkan saat lu diem aja, lu tetap ngarahin realitas lu. Karena semesta nggak nungguin kata-kata lu, dia ngerespon frekuensi batin lu. Lu takut, semesta ngasih kejadian yang sesuai dengan rasa takut lu. Lu percaya, semesta mulai gerak sesuai harapan lu. Lu ragu, semesta lu pasti mandek. Lu yakin, semesta memberikan jalan dan pintu-pintu keberlimpahan terbuka untuk lu. Ini bukan mistis kawan, ini logis. Karena semua yang kita pikir, kita rasa, dan kita ulang-ulang di dalam pikiran, pelan-pelan jadi instruksi ke alam semesta. Orang tua bijak bilang begini, the law of your whole being is the law of belief. Artinya, yang nentuin hidup lo bukan nasib, tapi apa yang lo yakini sebagai kebenaran. Jadi, mulai sekarang, lo bisa terus hidup kayak penonton film. Atau lo berdiri dan mulai menulis ulang ceritanya. Lo bisa ngeluh kenapa rezeki gue gak ngalir, kenapa hidup gue apes.
Atau lu mulai nanya, apa yang bisa gue pancarkan ke semesta hari ini? Karena hidup bukan tentang apa yang semesta berikan, tapi apa yang lu pancarkan ke alam semesta. Dan alam semesta akan memantulkan energi lu itu. Lu bukan korban, lu pencipta. Cuma kadang lu lupa bahwa lu punya kuasa atas itu. Nah, setelah semua ini, lu mungkin ngerasa, oke, gue ngerti. Tapi gimana caranya mulai ngerubah realitas gue? Karena paham doang gak cukup, butuh latihan, butuh aksi kecil buat mindahin tuas hidup lo dari survive ke selaras. Sebelum gue tutup video ini, gue mau ajak lo latihan kecil buat mindahin tuas realitas lo. Teknik ini bukan datang dari gue, tapi dari seorang ilmuwan Rusia yang nyiptain konsep paling radikal tentang realitas. Reality Transurfing. Jadi kosongin pikiran lu sebentar, tarik nafas dalam-dalam, dan izinkan diri lu ngerasain gimana rasanya punya kontrol penuh atas hidup lu tanpa harus maksa, cuma dengan mindahin tuas. Lu tahu gak sih kenapa kita bahas hal beginian panjang-panjang? Karena ini bukan cuma buat hiburan konten, bukan buat kelihatan keren, tapi karena pengetahuan ini bisa nyelamatin hidup kita. Iya, literally bisa bikin lu nggak lagi kejebak siklus mikir negatif. Nggak terus-menerus nyalahin keadaan. Nggak hidup dari satu krisis ke krisis berikutnya. Pengetahuan ini bikin lu mulai nyadar bahwa lu ngarahin emosi lu, ngatur fokus lu, dan ngebangun hidup lu. Bukan cuma ngegantungin nasib ke tanggal gajian. Dengan pengetahuan ini, lu bisa berani bilang enggak ke hal-hal yang bikin lu stuck. Mulai ngerancang hari-hari lu bukan sekadar ngikutin arus. Nentuin arah, bukan cuma nunggu ombak kehidupan datang. Dan yang paling penting, lu bisa punya rasa damai. Bahkan sebelum semuanya kelihatan sempurna. Jadi, sebelum kita akhiri sesi kita, yuk kita latihan bareng. Gimana caranya mindahin tuas realitas hidup kita ke jalur yang lebih selaras, lebih tenang, dan lebih hidup. Mari kita mulai latihannya. Jadi kita mulai aja latihannya, jangan lu skip karena banyak hal-hal penting di situ dan supaya nggak gagal paham. Kita akan juga melakukan latihan bersama menggunakan teknik transurfing tentang bagaimana memindahkan jalur realitas dalam kehidupan kita. Sekarang, mari kita perdalam latihan ini. Silakan ambil posisi rileks. Bayangin hidup lu sekarang kayak rel panjang dan lu lagi duduk di keretanya. Lalu, lu lihat di sebelah kanan. Ada lintasan rel lain. Di sana lu ngelihat versi lu yang lebih damai, lebih cukup, lebih bebas bernafas, dan lebih tenang. Nggak terlalu kaya, nggak terlalu terkenal, tapi lu ngerasa ini versi gue yang selaras dan seimbang. Sekarang lu tanya ke diri lo, apa perasaan utama yang dia rasain setiap hari? Apa perasaan utama yang dia rasain setiap hari? Mungkin damai, mungkin syukur, mungkin tenang. Nah, sekarang lu tarik nafas. Dan lu rasain perasaan itu sekarang juga. Bukan nanti, bukan tunggu hutang lunas, tapi sekarang. Biarkan tubuh lu ikut merasakan vibrasi itu. Jangan pura-pura, jangan maksa. Cukup rasa yang tulus dan ringan. Kalau lu bisa ngerasain vibrasi dari versi diri lu yang selaras itu, selamat, tuasnya udah lu geser. Realitas gak akan langsung berubah kayak sulap, tapi mulai hari ini, lo lagi mindahin jalur kereta hidup lo. Dan kayak kereta sungguhan, semua perubahan itu butuh jarak. Tapi yang penting, arah lo udah beda. Hidup itu kayak absurd ya. Kita lahir nggak dikasih buku manual. Tahu-tahu gede, tahu-tahu punya utang. Tahu-tahu ada yang kita sayang pergi. Dan yang tersisa cuma sebuah pertanyaan. Kenapa gue? Tapi setelah semua yang kita bahas di dalam video ini, mungkin lo udah mulai nyadar bahwa hidup bukan sekedar soal untung rugi, menang kalah, kaya miskin, tapi tentang nyadar bahwa lo selalu punya peran.
Bahkan pas lo lagi ngerasa nggak ngapa-ngapain. Semesta tetap narik lo ke arah yang lo butuhin, bukan yang lo mau. Antara yang lo butuhin dan yang lo mau itu beda jauh. Pengetahuan tentang pikiran dan realitas ini bukan buat bikin lo sombong, ngerasa kayak Tuhan kecil yang bisa ngatur segalanya. Tapi justru bikin lo rendah hati karena lo mulai sadar tanggung jawab buat ngejaga pikiran lo, buat ngejaga niat lo, dan buat mulai hidup dari ruang kesadaran, bukan dari ruang ketakutan. Lo gak harus langsung jadi orang baru besok pagi. Gak usah ngerasa gagal kalau besok lo masih bete. Perubahan itu bukan sulap, tapi proses sadar. Pelan-pelan, kayak air yang ngeresap ke tanah. Lama-lama dia nemu akar, lama-lama dia tumbuh juga. Jadi, kalau kali ini lo masih ngerasa nyasar, mungkin bukan lo yang salah arah, tapi alam semesta ini lagi ngajarin lo jalan baru. Jalan yang mungkin gak semua orang ngerti, tapi pelan-pelan bakal lo syukuri. Dan pas saat itu datang, lo akan bilang ke diri lo sendiri, ternyata semua chaos ini punya pola. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka sesuatu di dalam diri lo, tinggalin komentar ya. Cerita dikit. Nggak harus panjang, tapi itu bisa jadi doa. Dan lo nggak tahu, mungkin cerita lo bisa jadi cahaya, jadi inspirasi buat orang lain juga. Kadang hidup nggak harus dimengerti sekarang, cukup dijalani dengan hati yang sadar.